Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kalau sebelum kita melakukan aktivitas yang baru bersama kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dalam Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, hikmat untuk bertindak tepat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hikmat daripada Allah dan hikmat manusia adalah dua hal yang sangat berbeda. Hikmat Allah datang dari Tuhan dan sifatnya kekal, sedangkan hikmat manusia bersifat terbatas dan sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat Allah seringkali tampak bodoh bagi dunia, tetapi sebenarnya adalah kekuatan dan cara Allah untuk memalukan hikmat dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perbedaan utama antara hikmat Allah dan hikmat manusia, hikmat Allah ini berasal dari Allah dan sifatnya kekal, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan bahkan seringkali bertentangan dengan hikmat dunia. Dan hikmat Allah juga membawa kehidupan. Tetapi berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat manusia itu bersifat terbatas, mempunyai sifat yang sementara, bahkan seringkali cenderung berpusat pada diri sendiri atau kepada manusia itu. Pagi hari ini kita akan melihat suatu kisah yang sudah tidak asing lagi buat setiap kita. Di dalam Daniel pasal yang ke-6. Kalau kita melihat kisah daripada Daniel harus diperhadapkan untuk dia mengambil satu pilihan dan tindakan yang tepat ketika dikeluarkannya perintah oleh Raja Darius. Apa perintah itu? Kita semua tahu bahwa satu larangan untuk orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa yang lain. Dan kita tahu bahwa resikonya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Pada saat itu Daniel mendapat hikmat daripada Tuhan. Dia hari-hari selalu berdoa. Kalau kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, di sana Daniel dalam sehari dia selalu berdoa sebanyak 3 kali. Dan ketika larangan itu dikeluarkan, dia diberikan hikmat oleh Tuhan dan dia mengambil pilihan yang tepat untuk dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehari dia berdoa selama 3 kali. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dan dia tahu resikonya, dia harus masuk ke dalam gua singa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah sama dengan Allah yang Daniel sembah. Ketika Daniel tetap mengambil keputusan untuk dia tetap menyembah kepada Tuhan, dia harus masuk ke dalam gua singa. Ada resiko yang harus dia hadapi. Tetapi di sini kita melihat di dalam kisah itu Tuhan tahu cara yang tepat untuk menolong, bahkan menyelamatkan Daniel. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan hadapkan kita pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Tapi biarlah bukan kita andalkan hikmat manusia secara logika, tapi kita mau andalkan hikmat daripada Allah. Sekalipun saat kita mengambil pilihan untuk tetap kita percaya kepada Tuhan, memilih hikmat yang daripada Allah, seringkali dunia mengolok kita, bahkan mungkin kita diperhadapkan hal-hal yang tidak enak seperti Daniel. Tapi perlu kita ingat, Tuhan tahu cara yang tepat untuk menolong setiap kita. Tuhan tahu cara yang tepat untuk tetap menyelamatkan kehidupan kita. Dia tahu untuk menolong orang-orang yang takut akan Tuhan dan di dalam dia memberikan hikmat dan mengambil tindakan yang tepat. Mari Bapak Ibu pagi hari ini, biarlah jangan kita mengandalkan hikmat dunia yang terbatas, tetapi kita mau senantiasa mencari hikmat yang daripada Tuhan melalui firman-Nya, doa, dan melalui Roh Kudus. Apapun yang sedang kita hadapi, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita untuk tetap kita mencari hikmat yang daripada Allah, supaya kehidupan kita didapati, hidup kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Ada kalanya mungkin Tuhan perhadapkan kami persoalan, permasalahan yang rasanya berat. Kami diperhadapkan kepada dua pilihan Tuhan. Tetapi biarlah kami mau senantiasa Tuhan mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup takut akan Engkau, Tuhan akan berikan hikmat-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap keputusan, pilihan yang kami ambil itu adalah pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tetap berkarya dalam setiap kehidupan kami, melawat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah iman kami makin tetap kuat di dalam Engkau dan kami tetap andalkan Engkau. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk kami Tuhan dapat melakukan hal yang tepat di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hari ini memasuki hari yang baru. Kami percaya hari ini Tuhan ada selalu beserta atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.